Baik Sobat Herald, kembali lagi bersama saya Aswad Syam di bangku kanan. Hari ini kita akan membahas topik mengurai logistik udara Sulsel. Saya telah ditemani oleh dua orang hebat. Samping kanan saya saya perkenalkan ya, ada Pak Benny Rustanto, founder PT Rusky Aero. Yeah. Rusky Aero Indonesia. Oh iya, dibaca Rusky Pak ya. Iya. Dan di sebelahnya lagi ada Pak Arif Pabentengi SEMM. Pak Arif Pabentengi SEMM. Saya biasaan Pak, masih lidah Bugis. Yeah. Biasa. Yeah. Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia atau GPEI DPD Sulselbar. Jadi wilayah beliau ini mencakup Sulawesi Selatan. Saya dua gubernur Pak, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dua gubernur Pak. Dua gubernur. Baik. Saya kira ini adalah topik yang menarik, mengingat bahwa ekspor di negara kita, khususnya di Sulawesi Selatan juga itu tumbuh sangat signifikan. Itu didukung oleh logistik udara yang banyak handle oleh pengusaha-pengusaha, terutama pengusaha ekspor impor. Yeah. Dan saya kira ini menarik karena PT Rusky Aero Indonesia ini akan menempatkan satu pesawat kargo, khusus kargo. Ya, selama ini kan yang selama standby di Makassar itu hanya pesawat penumpang. Nah, ini khusus kargo, dan ini adalah sekiranya untuk pertama kalinya di Makassar, dan ini saya kira akan memberikan dampak yang lebih besar lagi terhadap perekonomian kita. Saya tidak perlu berpanjang-panjang lebar, langsung saja saya serahkan ke Pak Benny Rustanto. Mungkin untuk mengurai dulu seperti apa sih Pak ini PT Rusky Aero Indonesia. Ya. Terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih sekali, suatu kebanggaan sahabat Herald. Sobat Herald. Nah, sahabat Herald. Ini merupakan suatu keberuntungan buat saya bisa berada di sini, diterima, dan khususnya untuk seluruh sahabat-sahabat Herald. Prinsip awal pada saat kita membuat feasibility studies diawali semua dengan data, dan disinilah kita melihat kekuatan Indonesia secara kepulauan maupun secara hasil ekspor, khususnya hasil laut, itu sangat besar. Dan ini diawali dari pengalaman pribadi. Sebelumnya saya juga ada di penerbangan nasional, lalu akhirnya memutuskan untuk membuat sendiri, penerbangan sendiri. Tapi di dalam penerbangan yang akan ke depan ini adalah penerbangan yang memang khusus kargo. Kenapa banyak kita berdiskusi, khususnya ke depan Makassar ini kita melihat satu secara umbrellanya, secara makronya, itu adalah suatu gerbang Indonesia Timur yang memang mengayomi beberapa provinsi-provinsi yang terdekat, yang selama ini memang merupakan salah satu penghasil hasil laut yang terbaik. Nah, setelah berjalannya waktu, saya bangun perusahaan ini dari 4 Juni tahun 2022, dan alhamdulillah sahabat Herald, 2 pesawat sudah hadir. Alhamdulillah kami sudah terima izin AOC kami tanggal 22 Agustus, dan beberapa perizinan yang sudah kita persiapkan semuanya sudah selesai. Lalu di dalam perjalanan ini bertemulah dengan Pak Arif. Ya, Pak Arif ini saya sampai terkagum-kagum Pak. Beliau semangatnya tinggi sekali. Bagaimana kita bisa berdiskusi diawali bahwa bagaimana kita bisa memberikan peran sebagai pelaku usaha yang bisa memberikan kontribusi menurunkan biaya logistik.
khususnya dalam konektivitas udara. Yang saat ini Makassar atau secara Sulawesi ya, yang sudah secara geografis itu sudah di tengah. Kalau kita berbicara ke Jepang itu dekat, berbicara ke Cina juga dekat, ke Australia dekat, dan sampai ke Jayapura pun dekat juga. Nah ini merupakan salah satu setelah pandemi itu akhirnya biaya logistik itu menjadi tinggi. Sebenarnya sebelum dan sesudah logistik pandemi itu memang sudah tinggi, Pak. Tapi kita memang benar-benar adalah satu-satunya negara berkepulauan yang besar. 17.000 pulau, penduduknya 250 juta, ditambah lagi akan adanya bonus demografi, sehingga Indonesia akan menjadi suatu penghasil yang lebih baik lagi, lebih produktif lagi. Nah, pesawat kami memang Boeing 737-800, Pak. Dan daya angkut kami itu hampir 20 ton. 20 ton. Bisa. Dan bisa terbang 7 jam non-stop. Oh. Sehingga kita berharap dengan 2 pesawat yang kami punya ini bisa memberikan solusi untuk meningkatkan dan mempercepat ekspor Indonesia, khususnya dari Makassar. Awalnya gitu. Oh gitu. Gitu, Pak. Terus ini kan regulasinya seperti apa, Pak? Kemarin kan memang hanya untuk Bali, Surabaya, Ya. dengan Jakarta ya? Betul. Nah, regulasinya apakah memang sudah ada regulasi untuk langsung ekspor direct dari Makassar ke Ya. negara tujuan? Sebenarnya secara regulasi yang diberikan oleh Direktur Angkutan Udara itu sebenarnya setiap bandara yang berstatus internasional bisa melakukan penerbangan internasional. Saya melihat Makassar ini secara infrastruktur sudah siap semua. Sudah mempunyai CIQ, kalau bahasa Indonesianya itu karantin, custom, sama imigrasi. Jadi memang suatu bandara yang berstatus internasional, yang mempunyai runway-nya juga panjang, ya, yang bisa didarati oleh pesawat-pesawat besar, itu bisa melakukan direct flight dari Makassar. Nah, terjadinya di Jakarta, Surabaya, dan Bali itu memang dikarenakan mereka kalau itu banyaknya pesawat yang khususnya penumpang. Nah, kalau di pesawat penumpang itu ada ya di atasnya penumpang, di bawahnya kargo gitu kan, sehingga mereka memang lebih berfokusnya kepada penumpang saja gitu kan. Nah, memang tidak luput bahwa sebenarnya juga maskapai-maskapai lainnya juga bisa membawa kargo, tapi ya memang mereka harus ke Jakarta dulu, Surabaya dulu, atau ke Bali, baru mereka sebar ke ekspornya gitu. Nah, dalam waktu dekat ini kita bisa dari Makassar langsung ke Hong Kong, bisa langsung ke Jepang, Singapura, China, bahkan ke Australia, tanpa harus adanya transit lagi. Gitu. Untuk yang pertama, Pak, negara tujuan yang Pertama-tama ini kita memang mau yang sudah mendapatkan izin. Pada saat itu kemarin malam saya telepon Pak Arif kan. Pak Arif, aduh sahabat Herald sampai terkaget-kaget gitu kan. Waduh, saya ditelepon ada apa gitu kan. Saya memberitahukan beliau bahwa alhamdulillah izin kami yang pertama Hong Kong sudah keluar. Sudah disetujui dan bahkan tadinya kita mau berangkat tanggal 23. Hari Sabtu besok. Iya, Sabtu. Namun setelah kita melakukan beberapa koordinasi, kemungkinan besar, insya Allah sahabat Herald mohon doa restunya, kita akan mulai perdana internasional kita tanggal 4 Oktober ini. 4 Oktober ya? Ya. Siap. Jadi Sobat Herald, Pak Benny ini bukan orang baru di penerbangan. Sebelum membangun PT Ruskai Aero Indonesia ini, Pak Benny ini pernah lama bekerja di penerbangan ya Pak? Betul. Maskapai Citylink. Iya, salah satu maskapai plat merah di Indonesia. Ya, kita ke Pak Arif, Pak. Iya. Pak Arif, tadi Pak Benny menyebut bahwa ini bisa melakukan penghematan yang luar biasa untuk pengiriman logistik kita ketika ada pesawat kargo yang khusus ditempatkan di Makassar ini. Kira-kira sudah kalau dalam hitungan Pak Arif ini sekitar berapa persen Pak penghematannya?
Oke, makasih Pak Beni, makasih. Sahabat Herald seluruh dimanapun berada, saya sebelum mulai menjawab, saya mau membuat dulu testimoni sedikit terkait dengan hadirnya Raindo Express di Makassar ya. Sebelumnya ini saya masih dalam mimpi bahwa kapan ada ini pesawat kargo yang bisa masuk di Makassar dan bisa langsung out keluar langsung ke negara tujuan yang selama ini menjadi dominasi ekspor Sulawesi Selatan itu ke Singapura, Hong Kong, Malaysia, Jeddah dan lain-lain. Itu sudah lama jadi Sudah mimpi, lama, iya Pak sudah, Arif, ya? sudah lama jadi mimpi. Nah, selama ini kan pesawat yang digunakan itu pesawat komersial Pak, pesawat penumpang. Yang tentunya ada barang, ada penumpang, ada kargo. Nah, biasanya cerita sedikit terkait dengan angkutan. Kalau pesawat penumpang itu penuh dengan manusia penumpangnya, otomatis nanti bisa dikurangi kargo. Jadi pelaku usaha itu sedikit terusik kalau misalnya dia sudah booking. Bayangkan, bisa dibayangkan Pak, kalau barang saya ini udah mau masuk di loading bagasinya ini kargo, tiba-tiba gara-gara penumpang penuh, barang saya diturunin. Iya. Nah itu yang akibat yang tidak bagus buat pelaku. Kenapa? Karena sudah oke bookingan, tiba-tiba diturunkan gara-gara penumpang penuh. Itu sering Pak Ya, terjadi ya? iya sering Pak. Makanya dengan hadirnya PT Raindo sebagai sebuah penerbangan charter untuk freighter ini, saya bilang suatu kebanggaan, appreciate sekali dengan PT Raindo. Bahkan bangga saya bilang. Ada orang, ada perusahaan, ada company yang mau turun di Makassar dengan menjadikan home base-nya nih. Ini home base. Biasanya kalau kita itu berpikir, apa sih yang saya mau bangun di Makassar? Ngapain pesawat saya ada di Makassar? Ini enggak. Mungkin karena ada tadi data secara intelijen bahwa ternyata Makassar ini luar biasa potensinya. Mungkin salah satunya. Dan saya bilang sama Pak Beni, ayo Pak, kita silakan kolaborasi. Selain saya banyak regulator yang ada di Makassar ini yang bisa membantu Bapak. Dan yang saya bilang tadi, ini mimpi bagi saya. Ada sebuah pesawat kargo langsung yang bisa keluar. Potensi Sulawesi Selatan Pak, terutama sektor perikanan itu memang udara hampir mendominate 80-90% ekspor Sulawesi Selatan keluar. Dan negara yang terbanyak itu memang Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan terakhir ini karena umroh yang banyak ke Jeddah Pak. Nah dengan hadirnya ini tentu ada efisiensi waktu dan biaya Pak. Bisa dibayangkan Pak, sahabat Herald dimanapun berada, ujung pandang, kalau dulu itu ujung pandang Cengkareng Hong Kong bisa ditempuh sampai 12 jam Pak. 12 jam. Kalau ini langsung Hong Kong cuma 6-7 jam, bayangkan. Ada 5 jam bisa dipangkas waktu. Tentunya dengan adanya waktu yang dipangkas ini bisa membuat produk kita lebih bisa berdaya saing Pak. Kualitas barang itu terutama sektor ikan itu masih bisa fresh. Dengan freshnya itu ikan berarti harganya bisa bersaing dengan produk lain yang dari negara lain yang masuk di Hong Kong. Berarti dengan produk harga yang bersaing tentunya ada pendapatan yang luar biasa diterima oleh para pelaku. Belum lagi harga. Saya nggak bisa terlalu terbuka mengenai harga, tetapi yang saya bisa hitung tekanannya bisa sampai 25% Pak untuk biaya yang kita bisa pangkas. Dan tentunya bagi para pelaku yang ada di Makassar terutama untuk ekspor udara, ayo kita gunakan PT Raindo ini untuk bisa kita ekspor langsung Makassar, Singapura, Makassar, Hong Kong, bahkan ada rencana Narita, Jepang, bahkan Australia dan Cina. Nah ini luar biasa nih. Dari semua negara ini adalah negara yang secara tradisional ekspor Sulawesi Selatan ini. Kalau Eropa, Amerika, Afrika itu terlalu jauh. Tetapi 5 negara yang saya sebut tadi itulah yang selama ini mendominasi hampir 70% sektor ekspor Sulawesi Selatan. Itu Pak. Oh gitu. Ya. Jadi produk yang banyak ini adalah produk sektor perikanan. Sektor perikanan banyak. Ya memang Pak kalau ke Makassar itu katanya harus makan ikan. Betul. Ya. Betul. Jadi itu sektor itu yang banyak dia. Nah, dengan hadirnya maskapai nanti ini Raindo ya. Raindo ini kira-kira optimisme Pak Arif untuk apalagi lebih menggenjot lagi ekspor kita ke luar negeri itu seperti apa? Ya, siap, makasih. Bagi kami sebagai pelaku usaha,
ada 3 faktor yang bisa menjadi challenge atau tantangan tersendiri bagi pelaku dalam melakukan kegiatan ekspor. Pertama, ada barang, ada pembeli atau buyer, dan ada transportasi. 3 sektor ini menjadi faktor utama bagaimana proses ekspor itu bisa dilakukan. Kapan salah satu dari faktor ini nggak bisa jalan, Pak? Buat apa ada barang, ada transportasi, tidak ada pembeli. Ada pembeli, ada barang, tidak ada transportasi. Ada juga tidak ada barang, ada pembeli, tapi tidak ada barang, tapi ada transportasi. Makanya ini saling terkait, ini 3 ini. Dan inilah yang menjadi faktor, menjadi tumpuan bagaimana pelaku usaha itu sangat berharap dengan hadirnya salah satu transportasi udara ini menjadi ruang bagi kita ini. Ayo kita manfaatkan ini bagi para pelaku UKM usaha ekspor yang ada di Sulawesi Selatan. Dan luar biasa saya bilang, saya berkali-kali saya bilang, saya nggak bisa bayangkan bisa ada pesawat kargo ada di Makassar ini. Dah. Masih kayak bermimpi, Pak Arif. Kemudian saya lanjutkan bahwa bisnis udara ini adalah risiko tinggi, Pak, high risk ini. Saya kadang berpikir betul-betul ini Pak Beni ini sebagai founder dari PT Raindo ini mungkin karena ada analisa tersendiri sampai kok bisa berani memasang kukunya, kakinya di Sulawesi Selatan, bahkan Makassar menjadi home base-nya. Nah, dengan home base-nya Makassar sebagai center point Indonesia Timur, kita sangat berharap bahwa barang dari Jayapura, Maluku, area Nusa Tenggara, bahkan seluruh Sulawesi itu bisa masuk dulu di Makassar. Nanti kita keluarin langsung dari sini. Karena selama ini kan ujung pandang Cengkareng keluar, ujung pandang Surabaya keluar, ujung pandang Bali keluar. Sekarang kita mau balik. Cengkareng, Makassar out keluar. Surabaya, Makassar out keluar. Begitu juga Bali, Makassar keluar. Jadi kita mau balik. Makanya saya bilang dengan dukungan dari Pemprov Sulawesi Selatan dan beberapa regulator yang ada di Makassar, ini menjadi sangat luar biasa bagi kami pelaku bahwa ternyata ada sesuatu hal yang bisa menarik, dan ini yang sudah lama dinantikan oleh para pelaku dengan hadirnya sebuah pesawat kargo yang punya potensi volume yang 20 ton, Pak. Kalau 20 ton udara itu luar biasa, Pak. 20 ton itu berarti 20 ton itu 20.000 kilo. Luar biasa itu angkanya itu kalau 20.000 kilo kalau kita kirim udara. Kalau laut ya kecil, karena laut itu kan kapasitas volumenya besar. Ekspor Sulawesi Selatan dibanding dengan laut memang sangat jauh, tetapi dengan hadirnya layanan udara kargo ini, apalagi sebuah pesawat freighter langsung, tentunya menjadi kemudahan bagi para pelaku. Yang paling terutama daya saing produk ini bisa lebih berdaya guna di negara tujuan, dan tentunya ada pendapatan lebih yang bisa diterima oleh para pelaku sehingga mendapatkan income PAD Sulawesi Selatan itu bisa naik. Betul. Karena di sini semua dibuka dokumennya, Pak, PIB-nya. Nah itu. Betul. Jadi bisa lebih cepat dan bisa kalau laut kan lama, Pak, ada. Betul. Nah, ini kan udara itu lebih cepat. Betul. Artinya itu tadi seperti yang diungkap oleh Pak Arif tadi, bisa lebih fresh barang kita sampai negara tujuan tiba negara tujuan. Ini sudah dikoordinasikan, Pak, karena ini kan hubnya Makassar, tapi sebenarnya ini mencakup wilayah timur. Fokusnya ke wilayah timur, sudah dikoordinasikan ke beberapa pengusaha-pengusaha ekspor. Betul. Ya, jadi terakhir ini Pak Beni saja tadi saya baru bicara sudah hampir 5 kali dia ke Makassar untuk betul-betul mengcounter ini bagaimana ini pesawat kargo bisa hadir di Makassar. Makanya saya bilang, ayo seluruh pelaku yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan, bahkan Indonesia Timur, ayo manfaatkan peluang ini. Kenapa? Karena yang namanya peluang itu kan kadang datang satu kali nih. Manfaatkan benar bahwa peluang itu tidak bisa datang 2 kali, dan ayo kita sama-sama manfaatkan. Dan luar biasa bagi saya ini, karena jujur, Pak, saya hampir 30 tahun di dunia logistik, Pak. Saya mulai itu tahun 92. Berarti hampir 30 tahun dengan segala macam hiruk pikuk dunia logistik, terutama udara maupun laut, saya sudah bisa rasakan. Dan baru saya bisa dapatkan ternyata kalau saya seandainya punya duit, Pak, saya juga mau bisnis begini. Cuma karena saya nggak punya duit terlalu banyak, ya udah saya cukup menjadi pelaku saja dengan mengirim barang. Karena jujur bahwa ini adalah bisnis yang butuh maintenance biaya yang besar dan sangat luar biasa. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Pak Beni menempatkan Makassar sebagai home base ya untuk salah satu pesawat yang ada di Makassar. Sobat Herald, Pak Arif ini adalah salah satu
pengusaha yang saya kira sangat cerdas untuk memanfaatkan peluang-peluang. Artinya beliau ini saat ini membangun bahkan sudah berjalan dengan baik, Raja Pindah, ya Pak ya. Owner Raja Pindah. Sekarang saya lihat sebuka-buka tadi ada Raja Simpan dan sebagainya. Iya, benar. Jadi memulai bisnis dari angkutan-angkutan yang kecil, orang ya, pun pindah rumah ini kan kemudian membesar dan akhirnya join dengan Pak Benny untuk menjajaki ekspor ya ke luar negeri. Nah, ini juga menarik nih Sobat Herald. Artinya kan bagi orang di Jawa sana Pak ya, Pak Benny, orang di Jawa sana, saya juga pernah tugas di Jakarta Pak. Ketika kita ketemu, mereka ini tahu kita orang dari Makassar, ya. Mereka ini kan, orang Makassar nih. Mereka kayak takut dan menghindar gitu karena mereka sering lihat di TV Pak, di prank layar 14 inci itu di Makassar itu sering terjadi tawuran, kerusuhan dan sebagainya. Tapi itu kan di layar kaca itu kan memang mungkin framing. Seperti apa Pak Benny? Apakah Pak Benny tidak pernah merasa apalagi takut atau a priori untuk kemudian membangun bisnis di Makassar ini dengan melihat fenomena di layar kaca itu Pak? Ya, itu sahabat ya, menurut kacamata kita semua bahwa kita ini satu nusa satu bangsa. Tidak ada pembeda dari Sabang sampai Merauke. Yang ada cuma satu bahasa Indonesia. Dimanapun kita berpijak, disitulah kita menjunjung tinggi. Nah, terkait dari hal itu, pada saat kita berdiskusi mau melakukan apa setelah khususnya pandemi ya, setelah pandemi itu merubah semua behaviornya kita semua. Dahulu kala kalau kita korelasikan dengan orang berbelanja pada saat pandemi, dia menggunakan hanya 2 jari. Setelah mulainya pandemi selesai, alhamdulillah, mudah-mudahan jangan ada pandemi lagi. Alhamdulillah pandemi selesai, 2 jari itu pun masih berjalan, namun sudah bisa offline. Lalu relevansinya lagi bahwa selama pandemi kita penumpang tidak boleh seliweran, berhenti, tetapi logistik tetap jalan. Dan pada saat waktu itu saya masih ada di maskapai plat merah, saya masih melihat bahwa justru logistik movement ini masih tetap dibutuhkan sampai hingga hari ini pun dan sampai kapanpun juga, karena semua orang butuh makan kan, gitu. Nah, terkait itu semua kita harusnya berbangga hati. 78 tahun kita merdeka, dari Sabang sampai Merauke 17.000 pulau, itu semua satu. Dan justru hari ini kita harus bisa benar-benar menyatakan bahwa Indonesia adalah bagian dari negara yang memang harusnya akan menjadi negara terbesar. Nomor 4 kita ditargetkan Indonesia Emas. Nah, inilah momentum bagi kita semua, sahabat Herald, bahwa jangan takut kita untuk berprestasi. Itulah yang kenapa saya memilih Makassar menjadi hub, karena memang benar gerbang timur Indonesia itu memang di Makassar, yang bisa mengayomi dari semua yang namanya secara geographically, bahwa Ambon, Kendari dan semua segala sampai Sorong, Merauke memang ada di tengah, ada di ujung pandang ini. Siap. Gitu. Jadi Sobat Herald, saya kira ini menarik quote dari Pak Benny soal saya kira ini sejalan tadi dengan bahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, saya kira ini inti dari semangat persatuan. Betul. Negara kesatuan Indonesia. Pak Arif, mungkin ada yang mau disampaikan Pak kepada para Sobat Herald, khususnya para pengusaha-pengusaha ekspor impor yang ada di luar sana, terkait dengan adanya maskapai dari
PT Ruskai Aero Indonesia ini, Pak. Ya, oke, makasih Pak. Sahabat Herald dimanapun berada, dengan total tonase 20 ton, saya sangat berharap bahwa pelaku ekspor itu kan ceritanya kita nggak usah bagi, tapi untuk lebih meyakinkan dan lebih meningkatkan bagaimana produk Sulawesi Selatan itu bisa lebih dikenal di luar. Jadi saya sudah bicara sama Pak Beni dan timnya bahwa tolong dikasih space atau ruang tersendiri bagi para pelaku UMKM yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, tadi kita sempat rapat dengan Kepala Dinas Perdagangan, bahkan pejabat gubernur yang baru. Kita berdayakan para UMKM yang hampir tersebar di seluruh pemerintah daerah atau kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Dan mungkin rencananya pada saat nanti launching tanggal 4 Oktober itu semua pemerintah daerah akan MOU dengan PT Raindo dengan Pemprov Sulawesi Selatan sebagai regulator untuk bagaimana penerbangan secara langsung ini bisa betul-betul dimanfaatkan dan diberdayakan oleh para pemerintah daerah setempat. Dan ini menjadi tantangan bagi saya sendiri sebagai ketua asosiasi dan juga bagi para pelaku usaha yang ada di seluruh kabupaten. Ayo kita manfaatkan peluang ini. Kenapa? Karena kedepannya kita sangat berharap konsistensi dari sektor udara ini bisa stabil sehingga membuat daya ekspor Sulawesi Selatan bisa konsisten dan bisa tumbuh. Akhirnya Indonesia bisa jaya di bidang ekspor. Ya, Salah satu. Ya. Baik, Sobat Herald, saya kira masih banyak hal yang bisa kita ungkap dari hadirnya maskapai Raindo yang menjadikan Makassar ini sebagai hub untuk kawasan timur Indonesia. Tapi kita dibatasi oleh waktu. Yang pasti, Sobat Herald sekalian, bahwa pada tanggal 4 Oktober 2023 mendatang akan hadir maskapai Raindo di Makassar yang hanya fokus pada logistik. Ya, sehingga saya kira ini akan menambah optimisme kita terhadap peningkatan ekspor impor di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Nanti kita undang lagi Pak kalau boleh, ada dengan senang hati yang masih banyak hal yang bisa kita kulik di sini, tapi saya kira kita dibatasi oleh waktu. Sobat Herald, jangan lupa bangku kanan selanjutnya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Masih Pak. Dah.